Surat Al-Imran ayat 152. Insya Allah surat Al-Imran 152 yang di situ diterangkan keadaan kelemahan umat Islam saat itu tidak memenuhi kriteria seperti yang disebutkan oleh Nabi tadi, yang disebutkan dalam kitab ini tadi. Ya, pertama adalah menguatkan akidah, yang kedua tadi marhalah yang kedua, periodisasi yang kedua adalah ukhuwah, persaudaraan, dan yang ketiga adalah persiapan, yang terakhir pertolongan dari Allah. Ini buktinya berantakannya umat Islam itu. Ya, berarti tidak dapat pertolongan dari Allah. Iya, apa sebabnya? Nah itu sudah ketemu, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah, kita semuanya memahami bahwa untuk kesuksesannya suatu ide, suatu keinginan atau suatu perkara itu dimulai ada proses yang harus dilakukan oleh manusia itu, dan itu hukumnya Allah. Jadi benda saja, barang saja, air ini mau kita jadikan es batu itu ada proses. Nah, yang menetapkan begitu adalah hukumnya Allah itu. Pada hari Ahad yang kemarin kita membahas mengenai syurutu tahqiqin nasr, dan itu harus diyakini syarat-syarat turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya diyakini, tapi Nabi kita sudah membuktikan bahwa kejayaan individu atau kejayaan masyarakat, bangsa dan negara itu dimulai dari ini ada syarat-syaratnya. Kemarin sudah diterangkan sebenarnya pembinaan umat dan masyarakat itu dimulai dengan marhalatut tauhid. Akidahnya dulu, keyakinannya dulu tentang Allah itu. Sehingga kalau keyakinan tauhid itu menjadi kuat, hatta thabatat hadhihi al-aqidah fi nufusi ashabihi, sampai akidah tauhid itu masuk dalam dirinya manusia. Dalam konteks yang ditulis di kitab ini adalah para sahabat. Fa asbahu syaja'anan, maka mereka menjadi dinamis, menjadi berkembang ke arah yang baik. Dibelok-belokkan ke sana itu tidak mau. Tapi akidah yang kuat saja tidak cukup. Kemarin disebutkan marhalatul tsaniyah, periodisasi yang kedua itu adalah marhalatul ukhuwah, persaudaraan di antara sesama saudara umat Islam. Apakah zaman Nabi itu antara satu budaya dengan budaya lain itu tidak ada perbedaan? Jawabannya ada. Kemarin ayat yang sudah kita bahas itu
Itu ya semua ayat menarik ya. Cuma kalau dalam konteks ini itu jenengan bisa memahami mulai dari panggilan yang awal ya, surat Al-Hujurat itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang dipanggil orang yang beriman. Untuk mewujudkan ukhuwah itu standarnya kata ayat itu apa? La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok yang lain. Di mana? Di internal umat Islam. Karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhan nas, nah bisa umat Islam, bisa yang bukan muslim. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin, ada qaumun, ada qaumin. Ada satu kelompok, ada kelompok yang lain. Berarti kalau jenengan setuju dan harus setuju, di internal umat Islam itu ada kelompok satu, kelompok yang lain enggak? Iya. Iya. Larangannya apa? Janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok yang lain. Apa alasannya Allah? Loh, ini bukan karangan saya. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik dari yang olok-olok. Jadi kita itu menjaga begitu saja itu kadang-kadang masih susah, Pak. Ada istilah di anak-anak itu, tapi ini guyonan. SMS apa SMS itu? Tapi dipleset no ini. Senang melihat temannya sengsara. Mas, itu dulurmu orang Islam. Ya biarin Pak, ben kapok. Itu memenuhi seperti ayat itu tadi apa tidak ya kira-kira ya? Oh ya enggak. Mestinya ditolong saudaranya kok. Loh, kita itu loh meletakkan begitu aja masih agak susah, Pak. Ya. Ini tak selipkan sedikit. Saya pernah diminta, tapi ini bukan hubungannya apa namanya saling mengolok-olok antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Saya disuruh khutbah nikah. Setelah nikah selesai ABCD-nya, baru keduanya mempelai saya panggil. Tak kasih nasihat begini, enggak tahu menurut jenengan benar apa enggak itu. Mas, Mbak, satu poin ya. Apa Ustaz? Jangan seneng ngapokno istri atau ngapokno suami. Ngerti maksudnya, Pak? Jenengan ini tidak pernah ngapokno itu, makanya gak ngerti. Orang membuat istrinya susah saking mangkalnya itu kadang-kadang muncul, Pak. Sebaliknya, istri membuat suaminya kapok itu kadang-kadang muncul. Direwangi siapa? Ini enggak ada setannya, Pak. Direwangi setan. Lah satu umat Islam membuat umat Islam yang lain kapok, itu seneng dia, bangga. Dan sebaliknya tadi, padahal ayatnya nggak boleh mengolok-olok aja, nggak boleh ke membuat sengsara. Itu gimana kamu itu? Nggak tahu kepentingan apa, kepentingan apa, kepentingan apa, kepentingan apa. Nyatanya ada begitu. Betul Pak ya? Maka kata orang yang mempelajari marhalahnya Nabi tadi, ya, periodisasi daripada kehidupan Nabi di dalam memimpin umat dan masyarakat dimulai dari marhalatul tauhid sudah diterangkan, yang kedua marhalatul ukhuwah sudah diterangkan, dan yang ketiga al-istiqdad, persiapan. Rasanya Pak, kalau hanya dengan ukhuwah saja, persaudaraan saja dan akidah yang kuat, tidak menjadi jaminan umat Islam itu menang. Ya ini bukan politik ya, mohon maaf ya, bukan ilmu saya di situ Pak ya. Tapi saya mempercayai apa yang ditulis ini, istiqdad, persiapan. Coba saya pancing dulu panjenengan dengan pertanyaan.
Misalkan, naudzubillah bukan kita, ada kelompok A menyerang kelompok B, yang diserang itu budaya, gagal atau sukses. Yang diserang itu misalkan pemikiran, yang diserang itu katakanlah ekonomi, murad marid, yang kelompok B. Terakhir kira-kira yang diserang itu apa? Kalau sudah sukses budayanya, sudah sukses pemikirannya, sudah sukses pendidikannya diserang murad marid, lalu ekonominya diserang sehingga berantakan kelompok yang diserang, terakhir apanya kira-kira? Kalau akidahnya juga sudah murad marid, yang terakhir apa kira-kira? Fisik, betul nggak Pak? Fisik. Loh, itu ditulis di sini Pak. Fisik. Fisik itu bisa kelompok yang satu masuk di kelompok yang lain secara fisiknya. Ya, bukan hanya produk-produknya yang masuk, tapi orangnya masuk. Bukan hanya pemikiran-pemikirannya yang masuk, tapi manusianya masuk, mengacak-acak ini semuanya. Ini ditulis di sini, Pak. Nah, sekarang saya tanya, untuk membentengi supaya fisiknya tidak dimasuki tadi, perlu persiapan nggak? Kira-kira persiapan apa? Ini bukan ngajak perang loh Pak ya. Saya tanya dulu, boleh nggak adik-adik kita, anak-anak kita itu diajari yang enteng-enteng dulu, memanah? Boleh toh? Dua. Boleh nggak adik-adik kita, remaja kita, pemuda-pemudi muslim itu diajari menembak? Boleh nggak? Loh, kalau nggak boleh nggak apa-apa Pak. Boleh nggak? Boleh. Tiga, boleh nggak adik-adik kita, anak-anak kita itu diajari untuk mengendarai peralatan perang, lapis baja dan sebagainya? Boleh? Boleh. Pesawat tempur? Tapi bukan tentara loh ini maksudnya. Sipil. Adik-adik mahasiswa-mahasiswa yang sekolah kuliah ini dipilih, semua dilatih semuanya secara nasional. Tapi diawasi dengan ketat. Jawa Timur ada ini yang terdata, ini keterampilannya sudah sampai di sini dan sebagainya itu. Diawasi dengan ketat. Mereka tidak dibawahi senjata, tapi mereka terampil menggunakan itu. Ya, peralatan-peralatan perang semua kuasai semuanya. Mulai yang zaman klasik sampai zaman modern dia memahami semuanya. Andai kata satu wilayah, suatu masyarakat, suatu bangsa, naudzubillah min dzalik, diserang secara fisik, lalu anak-anak muda tadi punya keterampilan itu, ini dikeluarkan semuanya nggak Pak kira-kira Pak? Halo? Ini disebutkan di Quran Pak. Tapi jangan rame-rame Pak. Iya. Nah, ini bukan karangan siapa. Kan tidak ada orang yang mengungkap begitu gitu ya. Tidak ada. Maka marhalahnya Nabi itu dimulai dengan tadi marhalatut tauhid, ya, periodisasi dari tauhid. Yang kedua marhalatul ukhuwah, yang ketiga ini Mas, secara fisik, ketahanan fisik harus dikuatkan. Caranya gimana? Silakan adik-adik remaja-remaja 24, 25, walaupun mereka itu bukan militer, disiapkan untuk latihan. Bisa mana, bisa nembak, bisa ini, bisa macam-macam. Ini bukan ilmu saya Pak, tapi yang saya baca di kitab-kitab itu di situ. Mengapa kok begitu Pak Ustadz? Kata kitab ini, andai kata sudah ada serangan ideologi, ada serangan ekonomi, ada serangan budaya, ada serangan, sudah sukses, ekonominya dikuasai, ada kemungkinan yang terakhir adalah serangan apa? Fisik. Mohon maaf, jangan salah paham, ini bukan ngajak perang. Ya, ini Nabi yang memberikan garis begitu itu tadi. Sehingga masyarakat Madinah itu menjadi masyarakat yang kuat, dibangun oleh Nabi saat itu, ya. Sampai zaman para sahabat, ada historicalnya, ada sejarahnya. Nah, begitu. Nah, sekarang saya di sini diterangkan, ya kan,
Laqad amara al-Qur'anul Karim bil istidad. Al-Quran itu loh yang memerintahkan supaya istidad, ada persiapan, ya. Lil a'da, persiapan apa? Untuk menghadapi musuh-musuhnya. Ini bukan cari musuh, Pak, tapi membentengi diri itu ada. Ibaratnya saya jenengan pribadi ini loh. Ketika mudah-mudahan tidak terjadi, naudzubillah min dzalik, terjadi ada wabah, imunitas sangat diperlukan nggak, Pak? Kalau kita ini punya imunitas yang cukup bagus, masuk nggak virus ke dalam diri kita itu? Diserang nggak dari dalam? Ada kekebalan nggak kita? Nah, ibaratnya itu di situ. Oh, nggak bisa, Pak, itu kelihatannya negaranya kecil tapi luar biasa. Nasionalismenya sangat tinggi, luar biasa. Adik-adik yang tidak militer dan militer sipil itu menguasai semuanya keterampilan itu untuk memainkan persenjataan. Nah, disitulah panjenengan didhawuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kuntur dari rumah karena ini perai 24 jam mestinya banyak waktu, ya, silakan dibuka surat Al-Anfal ayat 60. Itu saya buka tafsir-tafsir semuanya mengatakan Quwwah itu kekuatan itu adalah ar-ramyu. Ya. Surat berapa tadi, Pak? Al-Anfal ayat 60. Di situ kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Di situ ada quwwah, ya. Wa mir ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Surat Al-Anfal ayat 60. Mudah-mudahan jenengan dan keluarga diberi barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kali ini membahas surat Al-Anfal. Ada bahasa Indonesianya, Pak? Monggo, ya. Dan siapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Sampai di situ, Pak. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Mastata'tum min quwwatin. Dalam standar ukuran yang maksimal dari apa yang kekuatan yang kamu miliki. Dalam kitab ini, dan saya juga sudah lihat di Sahih Muslim, ya, ar-ramyu, al-quwwah, kekuatan. Saya tanya, ini kekuatan apa, Pak? Nah, sebentar. Ada hadis yang maknanya seperti ini, ya, hampir mirip. Ada kalimat kuah yang saya ambil kuah. Ini bukan kuahnya sayur itu, ndak, ya. Ya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minidz dhaif. Di situ ada kuah, orang mukmin yang kuat. Tapi hadis itu menurut Al-Utsaimin maknanya adalah orang mukmin yang kuat itu adalah kuat ideologi keyakinannya. Tapi ini surat Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka itu dengan segala kekuatan yang kamu miliki. Nah, di Sahih Muslim kemudian menafsiri ayat ini, itu kata Nabi, quwwah itu adalah ar-ramyu. Ar-ramyu itu bahasa Indonesianya melempar. Melempar itu pakai alat nggak, Pak? Ada sasaran yang dilempar? Ada yang melempar nggak? Ada alat yang dipakai? Nah, itu bisa maknanya yang saya sebutkan tadi. Orang bisa memanah, orang bisa menembak, orang bisa ini, bisa itu, dan sebagainya.
Jadi pesannya ayat ini yang ditulis oleh penulis kitab Tauhid ini, istiqdat persiapan itu adalah persiapan fisik ya, untuk jika satu ketika secara fisik masyarakat itu diserang, umat Islam itu diserang. Nah, di situ maksudnya ya. Al-quwwah wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Berikutnya Pak, ada terjemahnya. Dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan. Pasukan berkuda, wa mir ribatil khayli turhibuna bihi. Itu ayatnya bilang pasukan berkuda, ribatul khayl. Saya tanya, kalau dalam konteks sekarang menghadapi lawan yang super power dengan pasukan berkuda, itu masih relevan nggak? Bisa nggak kemudian ditafsiri atau diuraikan dengan kekuatan fisik yang lain? Pesawat-pesawat tempur yang canggih, pesawat-pesawat tempur yang tidak bisa dideteksi oleh radarnya musuh, kapal-kapal selam yang nggak bisa dideteksi, itu boleh Pak ya? Nah di situ. Maka masyarakat itu menjadi masyarakat yang kuat, akan disegani oleh kelompok yang lain. Kalau kita bicara antar negara, akan disegani oleh negara yang lain ketika pertahanan fisiknya, pertahanan keamanannya apa? Kuat. Lalu dunia belum modern kayak begini, Nabi itu menerangkan begitu. Tidak cukup dengan apa? Marhalatut tauhid tadi. Tidak cukup dengan kekuatan persatuan itu, tetapi lebih daripada itu adalah istiqdat, itu persiapan itu kaitannya dengan kekuatan apa? Fisik. Maksudnya itu di situ. Wa mir ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Monggo Pak, terusnya. Yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang lain selain mereka yang kamu tidak mengetahui. Iya. Jadi kalau kekuatan fisiknya itu, peralatan militernya itu kuat, bisa menggetarkan musuh-musuhnya Allah dan musuh-musuh kamu yang kamu tidak diketahui, tapi Allah mengetahui kalau itu musuhmu. Jangan kalau rajin buka video yang bermacam-macam, bernuansa politik, bernuansa ini, saya rasa relevan dengan ini, keterangannya ini. Kalau kita rajin buka itu, bagaimana posisi kita? Dulu ada Menteri Pertahanan namanya Riyamizat Riyakudu, betul Pak ya? Apa komentarnya dia tentang kekuatan fisik kita? Andai naudzubillah min dzalik, andai kata terjadi clash fisik, berapa waktu yang dibutuhkan? Nah ini sudah pesannya Quran, pesannya ayat ini begini. Dan ini bukan mengajak kita bermusuhan dengan siapa saja. Barangkali kita ini dapat sesuatu yang baru dari kitab ini, dari pemikirannya Syekh Jamil Zainu yang diungkapkan di sini, kemudian dikuatkan dengan beberapa argumen itu tadi. Ya, rinci ayatnya, musuh-musuhnya Allah yang musuh-musuh kamu, musuh-musuh kamu yang kamu tidak ketahui, tetapi Allah mengetahui. Nah, tetapi yang menarik di akhir ayat ini dikaitkan dengan infak. Apa relevansinya? Hubungannya? Persiapkanlah untuk menghadapi mereka dengan segala kekuatan yang kamu miliki, dan dengan kuda-kuda yang bisa menggetarkan musuh Allah dan musuhmu, dan musuh-musuh yang lain yang kamu tidak ketahui tapi Allah mengetahui. Terakhir, apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Itu kaitannya dengan infak. Jadi rakyat digerakkan untuk mengeluarkan duitnya, mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak salah paham, untuk memberi persenjataan, untuk membentengi teritorial kewilayahannya setelah akidahnya baik, setelah ukhuwahnya baik. Ini pesan ayat ini begini. Ini pikirannya Syekh Jamil Zainu begini. Benar dan tidaknya silakan diramu sendiri, dibahas di masyarakat. Nah, terakhir benar nggih. Matur nuwun, barakallah. Terakhir bukan pengajiannya Pak ya. Terakhir dari marhalahnya tadi.
periodisasi tadi yang akad kemarin sudah diterangkan. Apa pesan terakhir dari ayat ini? Wa indama na'udu ila aqidati tauhid, ketika semua komponen masyarakat itu kembali kepada akidah tauhid yang baik dan benar. Ya, kita potong dulu Pak. Orang Islam itu ya, halo, orang Islam itu ya, misalkan naudzubillah min dzalik, perang lalu menang, bisa menguasai daerah itu, lalu daerah itu diperintah menurut syariat, berarti hakikatnya menang nggak Pak? Dibalik sekarang, umat Islam itu ketika perang lalu kalah, banyak mati syuhada, hakikatnya menang apa kalah? Yang mati jadi apa yang mati? Yang mati jadi apa? Syahid nggak? Dapat janji nggak dari Allah? Dapat. Cuma saya mau tanya berikutnya, agak susah kelihatannya jawabannya. Jenengan siap nggak? Nah, itu masalahnya kan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, loh iya Pak, betul. Tak selipkan sedikit. Tahun ketiga Hijriah itu umat Islam secara fisik mengalami kekalahan di perang Uhud. Betul Pak ya? Coba berapa yang wafat? Atau sebelum itu sudah pernah dibahas apa belum? Lebih baik sudah Pak Ustadz tapi lupa. Ya. Ini menarik. 70 yang wafat, 70 yang wafat. Panjangan kalau tidak di lereng Gunung Uhud itu ada syuhada Uhud. Makam syuhada Uhud di Madinah. Betul Pak ya? Nah, yang sudah tidak haji dan umrah mudah-mudahan diterima sama Allah ya. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah SWT. Kaitannya dengan ini tadi Pak ya, saya sebut tadi kalau menang yang menang, kalau toh ada yang wafat ya, dalam bahasa populernya gugur, mereka jadi syuhada enggak? Jelas enggak yang dibela Pak? Akidah enggak? Agama kan? Perintah Allah kan? Nah, di perang Uhud itu ada satu jenazahnya sahabatnya Nabi yang tidak ketemu. Namanya Hamzah, ketemu Pak Hamzah. Hamzah itu pamannya Nabi. Namanya Khandolah. Saya baca di Rohiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah. Tidak ketemu. Dikumpulkan semuanya 69 sudah ketemu, tinggal satu, Khandolah. Semoga saya tidak salah membaca di kitab itu ya. Tiba-tiba Nabi memberikan isyarat. Terus lisannya Nabi bilang gini, ghasilul malaikah, ghasilul malaikah, ghasilul malaikah. Itu Khandalah dimandikan malaikat. Ada debu yang berterbangan menutupi jenazahnya Khandalah tadi. Terus diparani sama sahabat, dibersihkan semuanya, dikumpulkan jenazahnya Khandalah. Nabi penasaran kalau pakai bahasa sekarang, ada apa? Khandalah ini loh ada apa? Oh, yang lain tidak dimandikan malaikat, kok dia dimandikan malaikat. Nabi menyuruh para sahabat untuk datang ke rumahnya Khandalah, tanya sama Bu Khandalah. Isinya Khandalah kan siapa? Bu Khandalah. Ada apa? Ternyata Khandalah ini kemanten anyar. Lanjenengan dan saya berpengalaman, namanya kemanten anyar sering kumpul antara suami dan istri. Betul Pak ya? Karena mengerti sahabatnya, teman-temannya dibantai oleh orang kafir, setelah kumpul sama istrinya tidak sempat mandi, dia mengurus pedang berangkat ke sana. Ternyata di sana di medan perang mati dia. Dalam keadaan masih hadas besar. Loh itu loh, sahabat itu sampai di situ. Maka disebut di Quran sebagai orang yang sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam. Pembelaannya terhadap agamanya itu sampai di situ, Pak. Nah, kaitannya dengan itu tadi.
Wa indama na'udu ila aqidati tauhid, ketika kita kembali kepada akidah tauhid, ya, wa nakunu ikhwanan mutahabbin, dan kita itu merasa bersaudara sesama umat Islam, sudah bersaudara, sudah akidahnya baik, lalu direcoki oleh orang yang bukan muslim misalkan begitu ya, maka ada kewajiban untuk mempertahankan akidah dan wilayah teritorialnya tadi. Ya, ada kewajiban untuk apa? Membela akidahnya, membela saudaranya, membela wilayah teritorial di mana orang Islam itu apa? Berada di situ. Ya kayak Khandola itu tadi kira-kira. Nah, sekarang sampai 2024 mereka sudah kembali kepada Allah, tinggal kuburannya saja. Makanya tadi saya sebutkan kalau itu menang berarti menang secara fisik. Kalau mereka secara fisik dibantai dan kalah, berarti secara akidah mereka sudah masuk dalam golongan orang-orang yang apa? Syuhada. Dan disebut-sebut di dalam Al-Quran syuhada. Nah itulah yang menyebabkan umat Islam itu menjadi berani tadi ya. Kemudian ya, saya tahaqqaqu insyaallahu nasrul muslimin. Kalau sudah tahapan-tahapan itu terpenuhi, maka kata kitab ini akan menjadi apa? Kemenangan itu menjadi ada, dan kemenangan itu tidak beroleh dari perjuangannya dia. Tapi kemenangan itu betul-betul yang diberikan oleh siapa? Allah. Coba tak ingatkan dulu. Ada enggak Bu dalam perjuangan itu ada kalanya jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak? Ada toh? Ada dalilnya? Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Ada terusnya Pak? Biiznillah. Betapa banyak jumlah sedikit bisa mengalahkan jumlah banyak atas izin siapa? Allah. Nah sekarang saya tanya jenengan yang hadir ini kan hari libur Pak ya? Ya. Jenengan kan tidak kemana-mana toh? Ya. Artinya kan tidak ke susu buyar toh? Ya. Kalau ke susu buyar ya wabillahi taufik wa hidayah. Ada doanya Rasulullah yang Rasulullah itu menyerahkan umat ini kepada Allah, karena secara teori nggak mungkin bisa menang. Saya ulangi, ada doanya Rasulullah yang Rasulullah itu menyerahkan umat ini karena apa? Secara teori tidak mungkin Rasulullah bisa memenangkan peperangan. Apa Pak Ustadz kalau secara teori? Satu, jumlahnya umat Islam lebih kecil ya dibandingkan mereka. Perbandingannya 1 banding berapa? 3. Nah kalau 1 banding 3 dengan peralatan yang sama, penguasaan medan yang sama, menang yang mana Pak? 1 dengan 3. Ya jelas menang 3. Tapi di balik itu ada kekuatan enggak? Kekuatannya siapa? Allah. Saya tanya, itu di peristiwa apa Pak? Perang Badar. Padahal perang Badar itu di bulan apa? Ramadan. Bisa menang enggak? Menang itu atas kekuatan fisiknya atau atas bantuan dari Allah? Bantuan dari Allah. Ada ayatnya enggak Pak? Halo? Surat apa ayat berapa? Ini bisa panjenengan tarik di individu-individu panjenengan. Walaupun konteksnya ayat itu berkaitan dengan jumlah. Nabi menyerahkan persoalan itu. Orang Quraisy itu kata tafsir Al-Maraghi sepertinya dituding sama Nabi. Allahumma hadhihi Quraisy, ya Allah ini adalah orang kafir Quraisy. Ja'u bi fakhriha wa khuyalaiha, mereka datang dengan kekuatannya, mereka datang dengan kesombongannya. Bahkan di Al-Maraghi itu disebutkan ya, ketika melihat jumlah yang enggak imbang, yang dilakukan Nabi itu apa?
Ini mengulangi, istaqbalal qiblah, menghadap kiblat, madda yadahu, tangannya diangkat tinggi-tinggi. Doanya seperti tadi, anjis lima wa'atani, anjis lima wa'atani, ya Allah berikan yang kau janjikan kepadaku. Ya, terakhir sepertinya ada ultimatum, mengultimatum. Allahumma in tuhlik hadhil isabatu min ahli Islam la tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, jika umat Islam yang saya bawa ini habis, jangan harap engkau disembah lagi di bumi ini untuk selama-lamanya. Ini kan mengultimatum enggak itu? Ini kalau habis ya Allah 300 ini, awas loh, jangan sampai, jangan harap engkau disembah lagi di dunia ini. Siapa yang menyembah itu? Enggak ada wong habis umat Islam. Ini kalau tidak engkau beri bantuan, habis. Jangan harap, buyar ini kan. Menang nggak Pak? Caranya Allah memberi bantuan apa? Dikirim malaikat. Jumlahnya 1000. Bisa dilihat nggak oleh para sahabat secara kasat mata? Apa yang dilakukan oleh orang kafir Pak? Di dalam ayat yang lain. Apa yang dilakukan oleh malaikat yang diperintah oleh Allah deh? Lehernya orang kafir itu dipotong-potong sama oleh malaikat. Tangannya itu ujung jarinya dipotong-potong. Pertanyaan saya kepada panjenengan berkaitan dengan peristiwa. Nanti ada ayatnya. Sadis enggak? Ini harus dijawab Pak. Sadis enggak? Tidak boleh salah loh Pak ya. Ya. Fadribu fauqal a'naq wadribu minhum kullabanan, di dalam surat Al-Anfal. Penggalah leher mereka itu. Ini perintahnya Allah kepada malaikat 1000 itu tadi. Dan potonglah ujung jari mereka. Sehingga para sahabat tidak mengerti siapa yang membunuh ini, siapa ini. Yang saya tanyakan panjenengan jawabannya masih samar-samar. Sadis enggak? Sadis. Boleh berbeda dengan saya Pak? Tak tanya. Kalau Allah yang memerintahkan, itu umatnya Allah, makhluknya Allah, yang membesarkan Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Ternyata memusuhi Allah, memusuhi nabinya, memusuhi agamanya. Terus Allah mengeluarkan kekuatannya dengan cara apa? Malaikat diturunkan untuk menghabisi mereka. Sadis apa enggak? Masih samar-samar. Jawabannya tidak. Coba, tidak. Kalau manusia antar manusia tidak ada yang memerintah, itu namanya sadis, kok dimutilasi. Tapi kalau Allah yang merintah, sadis enggak? Berubah Pak jawabannya. Enggak Pak. Coba ini loh orang Islam itu di situ Pak. Keyakinannya tentang Allah itu, oh biarkan aja Mas. Nah, itu kok mati semua ya Pak? Itu malaikat Pak yang bunuh Pak? Bukan? Enggak tahu, saya enggak tahu. Jawab loh ini perang. Perang itu kalau tidak membunuh dia apa kan Pak? Dan Allah memerintahkan malaikat itu. Nah, tak kasih perbandingan. Ini bukan kaitannya dengan perang. Ada enggak, naudzubillah min dzalik, rombongan satu gerbong, kemudian Allah mengendaki terjadi kecelakaan, lalu ada 20 yang meninggal. Sadis apa enggak Pak? Ada yang tergencet. Sadis? Terserah Allah Pak. Itu kehendaknya Allah. Ada enggak orang sak kampung kemudian terjadi gempa bumi ditenggelamkan? Ada. Sadis enggak? Enggak. Biarkan aja Pak, itu malaikat. Ya. Itulah doanya Rasulullah tadi dijawab pakai surat Al-Anfal ayat 9. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ayat itu di mana-mana oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, itu betul-betul dipakai sebagai dalilnya orang boleh beristighotsah. Sudah saya terangkan istighotsah, mudah-mudahan tidak salah paham. Istighotsah itu ada. Sebenarnya doanya Nabi dalam kaitannya dengan perang Badar itu tidak secara khusus menyebut istighotsah.
tetapi dijawab oleh Allah pakai istilah istighotsah. Pakai ta yang betul Pak, bukan pakai sin. Kalau pakai sin jadinya apa? Istighotsah. Jangan istighotsah Pak ya, istighotsah. Ya, sama dengan kalau keliru istighotsah itu sama dengan Surabaya gitu Pak. Nang Surabaya. Sudah minum susu, apa jawabannya? Sudah. Bisa begitu ya. Jadi balik lagi adalah ada memang istighotsah dan Allah yang menyebut il tastaghithuna. Pakai kalimat tastaghithuna, yastaghithu, yastaghithani, yastaghithuna, tastaghithu, tastaghithani, tastaghithuna, id tastaghithuna. Ingat ketika kamu memohon pertolongan. Jadi istighotsah itu memohon apa? Pertolongan. Coba tak selipkan sedikit. Kalau istisqa memohon, kalau istikharah jodoh. Jangan jodoh Pak. Lah kalau mohon jodoh berarti untuk jenengan dan saya kan tidak berlaku istikharah Pak. Bukan hanya itu. Pilihan terserah, confuse-nya orang itu apa, masa depannya bagaimana tidak diketahui, maka dia itu apa? Beristikharah, mohon pertolongan kepada siapa? Allah. Nah di ayat saya balik lagi ke situ, itulah kemudian Allah menurunkan 1000 malaikat yang saya sebutkan tadi tidak bisa diketahui dan dideteksi oleh siapa? Musuh-musuhnya orang kafir dan menang umat Islam. Sebaliknya, nah, sekarang dibalik. 1 tahun berikutnya yang tadi sudah disinggung, perang Uhud, kalah nggak umat Islam? Kalah. Nyuwun tolong jenengan buka tentang perang Uhud tadi sedikit aja, yaitu surat Al-Imran 152. Surat Al-Imran ayat 152. Insya Allah surat Al-Imran 152 yang di situ diterangkan keadaan kelemahan umat Islam saat itu tidak memenuhi kriteria seperti yang disebutkan oleh Nabi tadi, yang disebutkan dalam kitab ini tadi. Ya, pertama adalah menguatkan akidah, yang kedua tadi marhalah yang kedua, periodisasi yang kedua adalah ukhuwah, persaudaraan, dan yang ketiga adalah persiapan, yang terakhir pertolongan dari Allah. Ini buktinya berantakannya umat Islam itu. Ya, berarti tidak dapat pertolongan dari Allah. Iya, apa sebabnya? Nah itu. Sudah ketemu Bang? Ya, ada terjemahnya pakai mic, monggo supaya agak didengarkan banyak orang. Dan sungguh Allah pakai mic Pak. Nih, supaya ada variasinya suaranya. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepada ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Nah, itu di awal Pak, di awal peperangan. Laqad sadaqakumullahu wa'dahu id takhussunahum bi'idnih. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya ketika kamu membunuh mereka, ya. Ketika kamu membunuh mereka atas izinnya. Itu di awal peperangan, perang Uhud. Berikutnya apa yang terjadi? Perhatikan di situ ada 3 poin yang merupakan kelemahan. Menurut saya yang tidak memenuhi kriteria 1, 2, dan 3 itu tadi. Apa Pak berikutnya? Monggo. Sampai pada saat kamu lemah. Nah, saat sampai pada kamu apa? Ini lemah apa? Saya tanya, iman itu bisa grafiknya naik Pak? Bisa stagnan? Bisa turun? Ramadan kemarin kira-kira grafiknya kemana? Naik. Di luar Ramadan? Stagnan. Ya. Itu. Jadi hatta idza fasyiltum, sehingga ketika kamu lemah iman. Ya kalau lemah iman itu tidak minta supaya Allah ikut intervensi, karena koneksinya dengan Allah itu lemah orang itu imannya.
Satu, dua, monggo. Dan berselisih dalam urusan itu. Saya tanya, orang yang berselisih terus itu menunjukkan adanya ukhuwah apa tidak? Ya. Halo? Ya. Orang yang berselisih itu menunjukkan di dalamnya itu ada ukhuwah apa tidak? Ini jenengan tahu berapa jumlahnya umat Islam yang diperintah Rasulullah naik di gunung? Kok berselisih? Cuma 50. 50 aja cekcok, Pak. Apa yang dipikirkan? Ini tetap di atas gunung apa turun? Turun untuk memburu apa itu? Nah, apalagi 180 juta. Kemungkinan ada cekcok, Pak. Punya kepentingan ini, kepentingan itu, kepentingan ini. Kalau begitu ada ukhuwah enggak? Ya enggak ada. Mohon maaf, ini bukan politik, Pak. Ada tokoh nasional, tokoh muslim yang mengatakan sebenarnya umat Islam Indonesia itu bisa menentukan siapa presidennya. Mengapa kok begitu, Pak? Statementnya dia. Jumlahnya 80 apa? Persen. Tapi ini utuh nggak 80% itu? Militan nggak? Seperti yang saya sebutkan tadi. Dari mana bisa ada kemenangan? Makanya mohon maaf, saya di mana-mana menerangkan tauhid, saya dahului kalau ada yang berbeda pendapat, mohon maaf Bapak-bapak, kalau ada yang berbeda pendapat tidak usah dihantamkan satu dan yang lain. Tapi mohon izin karena saya diberi kesempatan menerangkan tauhid, saya terangkan sesuatu yang saya ketahui benar. Betul, Pak ya? Karena saya tahu di masyarakat itu ada yang berbeda satu dengan lain. Dari sisi ini tauhid akidah. Contoh. Mohon maaf, ini bukan membuka yang sesuatu yang terpendam ya, misalkan begitu ya. Tauhid tidak sependapat bahwa orang minta kepada orang yang mati supaya menyampaikan idenya, gagasannya, doanya kepada Allah. Tapi ada enggak sahabat kita, saudara kita yang menyampaikan kepada yang sudah wafat itu? Ada. Namanya tawassul, wasilah kepada orang yang sudah wafat. Tapi tauhid enggak. Tapi saya nggak boleh mengolok-olok, gitu loh. Hati saya juga tidak boleh mengolok-olok. Yang boleh di internal umat Islam tukar menukar ilmu, boleh, Pak? Ustaz kok begini gimana? Loh, saya baca gini, riwayatnya ini, hadisnya ini, menurut para ulama begini, antum gimana? Boleh nggak begitu? Boleh. Lah tradisi itu yang harus diapakan? Itu tadi ya, cekcok, Pak. Sudah kelemahannya dua. Hatta idza fashiltum, ketika kamu lemah iman. Wa tanaza'tum fil amri, kamu berselisih pendapat. Bukan hanya itu, Pak. Berikutnya yang ketiga. Dan mengabaikan perintah Rasul. Nah, mengabaikan perintah Rasul. Kalau jenengan urut sebelumnya, tadi tidak saya terangkan. Perintahnya Rasulullah dalam konteks ayat itu apa? Tetap bertahan di puncak gunung. Gunung apa itu, Pak? Uhud. Tidak boleh turun apapun yang terjadi. Luwung sudah perintah Rasul, yang merintah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih diurai, diselisih, turun 40 di antara 50 orang yang ada di puncak gunung tadi, para sniper penembak jitu. Kelemahannya tiga. Satu, saya ulangi dalam bahasa kita, lemah iman, berselisih pendapat, menyelisih perintah Rasul. Mengapa, Pak, kok sampai terjadi menyelisih perintah Rasul tadi? Lanjut. Setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Apa, Pak, yang mereka sukai? Harta. Lanjut, Pak, supaya jelas. Di antara kamu ada orang yang mendaki dunia. Terus. Dan di antara kamu ada pula yang mendaki akhirat. Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Nah, sekarang saya berarti di dalam setiap event perjuangan umat Islam ada nggak yang boncengi hanya kepentingan dunia saja? Ada. Ada gitu aja, Pak. Nggak usah dicari.
Ada nggak yang pure murni berjuang, menang kalah tetap berjuang? Betul apa ya? Betul, ada. Lu itu ayatnya itu ada. Ya. Kata Profesor Dr. Hamka, kalah tidak apa-apa, yang penting pilihan kita tidak salah. Loh, ini semangat sampai gitu. Ini Pak, ya, saya perbandingkan dengan dua peristiwa dari perang Uhud dan perang. Tapi karena ini umat Islam dan ini sahabat, nabinya masih ada, masih tetap dijamin oleh Allah. Lanjut Pak berikutnya. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Ya terus. Tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu. Karena para sahabat langsung diberi maaf tadi Pak. Ya, tanpa mereka minta maaf, istighfar sama Allah. Tsumma afa ankum. Lanjut Pak. Dan Allah memberi karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Sekarang saya tanya, Allah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin. Ini berhenti sampai pada zaman Nabi dan para sahabat. Apakah karunia Allah diberikan kepada orang mukmin sampai di 2024 ini? Sampai? Oleh karena itu judul berikutnya wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sungguh saya berkewajiban kata Allah membantu umat Islam, menolong umat Islam. Jadi menolong umat Islam itu kewajibannya siapa Pak? Kalau kewajibannya Allah, haknya siapa? Hanya umat Islam. Saya tanya, apakah pertolongan Allah yang akan diberikan kepada umat Islam itu bersyarat atau mutlak? Angel pertanyaannya. Apakah pertolongan Allah terhadap umat Islam itu ada syaratnya ataukah mutlak? Pokoknya mukmin ya tak beri pertolongan. Bersyarat nggak? Apa syaratnya Pak? Dibahas bulan depan. Bulan ini Ustaz. Hah? Bulan ini ya. Oh iya. Akhir. Masya Allah, itulah Pak. Jenengan bisa menghitung-hitung diri sendiri. Di rumah tangga juga begitu. Ada persoalan ini, persoalan ini, persoalan ini. Apakah saya ini sudah memenuhi syarat untuk diberi pertolongan kepada Allah? Tapi harus dikunci dulu. Apa kuncinya? Yakin bahwa Allah itu akan memberi pertolongan. Itu dulu kuncinya. Tapi apa Pak? Syaratnya Pak? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan kata Allah kewajiban kami adalah membantu orang mukmin. Itu dibahas. Bulan kapan Pak? Bulan ini. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya diberikan rahmat, diberikan barokah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.